Amerika Serikat dikabarkan membatalkan pengiriman utusan khusus ke Pakistan untuk bernegosiasi dengan Iran. Untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, ada Pak Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat siang Pak Wibawanto, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak. Baik, Pak, ini Amerika Serikat membatalkan pengiriman utusan khusus ke Pakistan untuk bernegosiasi dengan Iran. Keputusan ini diambil usai Menlu Iran meninggalkan Pakistan tanpa bertemu dengan pihak Amerika Serikat. Apa sebetulnya yang membuat kedua pihak sama-sama enggan untuk kembali membuka jalur diplomasi? Ya, jadi saya sudah memprediksi ini dari 2 hari lalu, Mbak. Tidak akan ada pertemuan ronde kedua, ya. Jadi saya akan bicara 4 poin, ya. Yang paling mendasar saya akan bicara dari pertama. Coba kita pahami dulu apa yang menjadi strategi besar dari Amerika Serikat. Itu bisa terlihat dari yang namanya United States National Security Strategy tahun 2025 dikeluarkan oleh Presiden Trump. Nah, strategi ini merupakan shifting besar dari presiden-presiden Amerika sebelumnya dalam memformulasikan strategi keamanan nasional Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Di mana intinya adalah Presiden Trump itu mau mengurangi beban, ya, Amerika menjadi tulang punggung stabilitas dunia. Ya, dan mau men-shiftingnya kepada aktor-aktor lain, aliansi-aliansi Amerika di luar negeri gitu. Jadi Amerika mau fokus ke dalam negeri, makanya keluar ide Make America Great Again, MAGA. Nah, tapi di saat yang bersamaan, kontradiksinya adalah Amerika masih mengharapkan, masih mempunyai tujuan strategis untuk jadi kekuatan hegemon di tingkat global. Nah, ini kontradiksi, ya. Dan ini susah untuk dicapai, apalagi dalam waktu singkat di masa Presiden Trump menjadi presiden. Nah, jika ada perubahan sistemik di dalam diri superpower, artinya akan ada perubahan sistemik juga di tingkat global, itu poinnya. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang di Iran ini, di Timur Tengah ini, gambaran dari strategi besarnya Amerika, dari national security strateginya Amerika yang dikeluarkan tahun 2025, yaitu adanya aspek-aspek yang kontradiktif. Ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah ini tidak lepas dari great power competition antara Amerika melawan rising China. Ya, rising China yang di-backup oleh Rusia. Jadi kita melihat kondisi sekarang itu, yang pertama yang kita lihat adalah interaksi antara great power competition dengan regional security complex dynamics yang ada di Timur Tengah itu sendiri. Yang pertama, ya, tujuannya sekarang ini, ya, strugglingnya itu adalah berlomba untuk menentukan, ya, struktur regional security seperti apa yang kita mau untuk ada di Timur Tengah mulai saat ini dan ke depan. Apakah status quo, di mana Amerika itu menjadi hegemonnya di situ, yang menjadi paling kuat bersama aliansi Israel dan juga negara-negara Sunni Islam, ya, Global Country Council, atau versi tandingan, yaitu versi Iran 79 yang sebenarnya di-backup oleh China dan Rusia. Nah, di mana versi Iran ini sebenarnya adalah tujuannya adalah menjadikan Iran sebagai yang paling kuat, yang paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Itu intinya. Jadi ini adalah perbedaan yang sangat fundamental, Jerusalem Game. Ini yang membuat diskusi itu atau perundingan itu tidak akan pernah tercapai karena tidak adanya hal-hal yang fundamental yang sama. Grand strategi dan identitas dari Amerika dan Iran dalam hal ini sangat bertolak belakang. Baik. Nah, yang berikutnya, akhirnya Amerika melakukan yang namanya pressure diplomasi itu, Mbak. Ya. Mereka mendeploy sebuah kekuatan instrumen of national power, baik militer, ekonomi, informasi, ya, untuk memastikan bahwa tujuan geopolitik Amerika di Timur Tengah saat ini melalui perang di Iran, termasuk untuk mendapatkan akses kembali secara penuh di Hormuz itu tercapai gitu. Nah, oleh karena itu, setelah penekanan dilakukan secara maksimal, disitulah Amerika meminta untuk supaya Iran itu menerima apa yang ditawarkan oleh Amerika. Nah, ini bertolak belakang dengan Iran itu sendiri, karena Iran itu sekarang dalam posisi tidak akan pernah mau dan tidak akan menyerahkan Hormuz dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena itu adalah global geopolitical chokehold gitu ya. Jadi itu choke point dunia yang sangat penting, center of gravity energi dunia saat inilah ya. Dan yang kedua adalah di Hormuz itu banyak instalasi militer dan intelijennya Iran yang tidak mungkin dikompromikan gitu. Nah, sementara Amerika mengebut dalam hari Presiden Trump harus menyelesaikan perang ini sebelum 28 April, di mana 28 April itu adalah batas akhir dari 60 hari sejak konflik berlangsung 28 Februari, di mana pertanggungjawaban pada Kongres itu harus diberikan. Nah, sementara Iran mempunyai waktu yang lama
waktu yang lama itu diaplikasikan dalam bentuk namanya doktrin strategic patient. Jadi Trump itu mau cepat, sementara Iran itu mau lama gitu. Nah, dan Iran cukup tahu bahwa Amerika itu tidak akan melakukan namanya major theater war di Iran, karena Amerika sendiri kekuatan militernya tidak disiapkan untuk melakukan major theater war di Iran. Karena major theater war, pasukan militer Amerika itu disiapkan untuk menghadapi konflik skala besar di Laut Cina Selatan menghadapi China. Baik. Sedangkan itu poinnya tuh. Itu poin kedua ya. Oke. Dan Baik. poin ketiga. Ya, lantas apa yang bisa membuat Amerika Serikat dan Iran akhirnya mau duduk bersama untuk melanjutkan negosiasi tahap kedua? Ya tidak akan ada, Mbak. Tidak akan ada gitu. Makanya selama 47 tahun sejak tahun 79 sampai tahun 2026, konflik antara Amerika dan Iran itu diselesaikan dalam bentuk special operation and low intensity conflict. Gitu loh. Baru Presiden Trump lah yang beralih menggunakan high intensity conflict. Nah, sekarang kalau Hormuz itu mau ditekan habis, ya, dengan premisnya Presiden Trump bahwa Iran harus ditekan habis semaksimal mungkin untuk menyerah, baru deal itu dilakukan. Sementara ada alternatif lain di Washington yang mengatakan sekarang deal saja. Nah, gitu ya. Tapi Presiden Trump masih memilih untuk melakukan penekanan maksimal, ya. Itu tidak akan tercapai. Kalaupun terjadi konflik di Hormuz, ya, itu akan kemana-mana gitu. Amerika juga akan rugi gitu, karena negara Gulf country itu akan kena juga. Belum lagi jika terjadi pemotongan kabel laut, jika terjadi serangan cyber, sistem SCADA dari kilang-kilang minyak yang ada di Gulf country juga diserang balik gitu. Nah, ini akan menjadi chaotic karena Hormuz sendiri adalah tulang punggung dari ekonomi global, di mana central of gravity Amerika adalah ekonomi global. Jika ekonomi global terganggu karena apa yang terjadi di Hormuz ini, itu akan menghantam Amerika juga. Belum lagi domestic politics di Amerika yang sudah cenderung tidak mendukung gitu. Nah, selama itu blokade yang dilakukan oleh Amerika ini sekarang berada di daerah abu-abu. Memang blokade laut itu diizinkan di dalam konvensi San Remo ya tentang perang laut. Ya, tapi ini ada di daerah abu-abu gitu, antara boleh dan tidak boleh, karena sebenarnya harus memenuhi 3 kriteria, Mbak. Yang pertama adalah harus proporsional. Yang kedua, tidak boleh menghalangi kemanusiaan. Ya. Yang ketiga harus diumumkan. Nah, ini tidak memenuhi syarat menurut Iran. Makanya Iran tidak mau melakukan negosiasi. Sementara Amerika mengatakan inilah cara yang mereka punya untuk menekan Iran, sehingga Iran tidak bisa bernafas lagi selain harus bernegosiasi. Sementara Iran mengatakan kami masih kuat. Bahkan lebih dari 28 April pun kami masih kuat. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini, kita harus melihat pola strategi sistemiknya. Bahwa China dan Rusia tidak akan membiarkan Iran itu jatuh. Walaupun China dan Rusia juga tidak mau berkonfrontasi dengan Amerika dan Israel secara langsung. Jadi ini adalah persinggungan antara regional security complex dynamics di Timur Tengah yang belum menemukan kesamaan kompatibilitas secara fundamental, ditambah lagi adanya great power politics di tingkat globalnya gitu. Nah, itu poinnya tuh, Mbak. Makanya di sini Menteri Luar Negeri Iran kan langsung aja berkunjung ke Presiden Putin kan, itu pesan bahwa saya itu tidak mau ngomong sama kalian, bahwa saya itu datang ke sini untuk menghargai aliansi kami, berbicara menghormati undangan dari Pakistan, sementara Pakistan juga tidak mempunyai power untuk menentukan outcome. Karena Pakistan itu adalah middle power, ya memang kekuatan nuklir, tetapi sifatnya itu sebagai fasilitator aja, tidak lebih daripada itu. Keputusan ini ada di Washington. Washington mau sampai mana gitu. Itu poinnya tuh. Dan Iran tidak akan menyerah. Sementara Washington itu sering ya dalam sejarahnya itu Amerika itu terseret dalam perang, tapi terjebak tidak punya exit strategi. Itu banyak dikatakan oleh pakar-pakar sendiri yang ada di Washington DC. Nah, itulah adalah dilema atau suatu kondisi yang ironik dari superpower. Gitu. Makanya Presiden Trump dianggap tidak hati-hati kemarin pada saat mengeksekusi perang ini. Gitu. Apalagi sekarang Iran sudah memberikan pesan deterrence bahwa mereka masih punya misal kan. Jadi mereka masih punya Hormuz, punya misal, dan juga masih punya proksi di kawasan. Gitu. Ini perebutan akan arsitektur regional security di Timur Tengah, Mbak. Jadi bukan hanya rebutan Hormuz, itu poinnya. Dan belum ada kesepakatan mengenai itu antara Persian, Yahudi, dan Arab. Yahudi sama Arabnya udah, gitu. Tapi Iran versi 79 belum, gitu. Paham ya, Mbak ya? Jadi di situ poinnya. Jadi tidak akan ada. Tidak akan ada diskusi apa-apa. Baik, ini jika negosiasi tak kunjung digelar atau tadi Anda katakan negosiasi tahap kedua ini mustahil berlangsung, kemudian gencatan senjata berakhir, bagaimana prediksi eskalasi ke depannya, Pak Wibawanto? Jadi ada 3 driver, Pak. Kita lihat sini. Yang pertama adalah kehadiran militer di kawasan. Sekarang itu sudah hadir 3 strike group.
ya, Carrier Strike Group dari Amerika. Tiga Carrier Strike Group itu berarti membawa kira-kira 210 pesawat tempur lah ya, 3-4 submarine dan juga banyaknya destroyer dan cruiser gitu. Dan pasukan yang ada itu bisa sampai 8.000 pasukan personil. Itu artinya apa? Itu pada sangat serius. Itu poin satu ya. Poin kedua, diplomasi itu masih berjalan nggak, baik yang terbuka dan tertutup. Gitu. Yang ketiga adalah stabilitas di Hormuz itu sendiri. Kita lihat aja day by day dari situ. Gitu. Tapi prediksi saya, ini akan melebar ke Selat Malaka. Karena ini sudah terjadi bahwa kemarin itu kapal Cina pun diinterdiksi oleh US Navy di bawah komando bukan US Central Command, di bawah pimpinan Laksamana Brad Cooper, tapi di bawah US Indo-Pacific Command. Nah, kalau perang ini sudah melebar ke Samudra Hindia, berarti satu choke point lagi menjadi sasaran, itu Selat Malaka, betul ya Mbak Es? Karena Selat Malaka, choke point di dunia itu cuma 9 ya. Artinya, dan yang di Indo-Pasifik itu cuma satu, Selat Malaka gitu, yang paling besar ya. Dan setelah Hormuz itu, Selat Malaka choke point-nya gitu. Dan Selat Malaka itu 3 kali lebih besar daripada Selat Hormuz dalam hal luas, dalam hal kapasitas ekonominya dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini menjadi warning bagi kita semua untuk berhati-hati, ya, menyiapkan diri dengan semua risiko terburuk ya, sekalipun ya. Karena jika konflik ini sudah melebar ke Indo-Pasifik, berarti Indonesia tuh berada di tengah, Mbak. Jadi dalam peta Indo-Pasifik Theater itu, Indonesia tuh ada di tengah. Jadi nggak mungkin Indonesia itu tidak terimplikasi. Indonesia harus hati-hati dan menjaga keseimbangan sehingga masih bisa diterima oleh setiap aktor negara dan non-negara yang terlibat dalam konflik ini gitu. Nah, yang berikutnya yang kita harus antisipasi ya, adalah kembalinya konflik ini menjadi Special Operation Low Intensity Conflict seperti antara tahun 79 sampai tahun 2026. Cuman bedanya akan menjadi lebih heightened, lebih keras. Begitu, lebih keras. Melibatkan semua teknologi-teknologi terkini, emerging teknologi, baik itu advanced computing, artificial intelligence, autonomous system, big data analytics, bioteknologi, directed energy, hypersonic, robotics, semua yang tercanggih itu digunakan. Gitu. Dan ini bisa menjadi staging Perang Dunia Ketiga. Saya selalu katakan begitu, lebih baik saya katakan begitu, resiko itu ada. Karena selama 50 tahun terakhir, interaksi rising dan ruling power itu berakhir 75% itu perang, Mbak. Yang 25% tidak berakhir perang terbuka. Gitu. Dan sekarang Presiden Trump melakukan sesuatu yang berbeda, yang perlu kita tahu semua. Berbeda dari semua Presiden Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Karena sejak Perang Dunia Kedua sampai Presiden Trump, ya, semua Presiden Amerika itu, Demokrat atau Republikan, mempunyai kesamaan. Apa itu? Amerika bertanggung jawab ya menjaga stabilitas dunia secara langsung dengan mengeluarkan banyak resource negara mereka sendiri. Sementara Presiden Trump tidak mau itu terjadi gitu, ya. Jadi Presiden Trump mundur dari situ dan mengharapkan aliansi negara-negara sahabat untuk membiayai stabilitas dunia gitu. Dan akhirnya itu menjadi konfliktual karena Presiden Trump masih mengharapkan Amerika menjadi hegemon. Nah, susahnya di situ. Akhirnya sangat terjebak perang di Iran kan, begitu kan, malah lebih repot gitu. Dan itu sebenarnya cara-cara yang digunakan Presiden Trump kalau kita jeli melihatnya untuk mengimbangi Xi Jinping, Presiden Xi Jinping ya, rising power-nya. Karena Presiden Xi Jinping itu percaya tidak ada universal values. Yang ada adalah setiap negara bangsa itu mempunyai values masing-masing. Tapi pada kenyataannya tidak kayak gitu. Pada kenyataannya negara yang kuat akan mempengaruhi apa yang menjadi universal values kan gitu, Mbak ya. Gitu. Akhirnya yang diharapkan oleh Trump secara retorik ya dengan Presiden Xi Jinping bahwa di seluruh dunia itu semua etnis itu, semua values bangsa-bangsa itu bisa kompatibel ya, atau disebut dengan yang namanya kompatibilitas dalam sivilisasi ya, antar budaya gitu, akhirnya menjadi kompetitif. Jadi budaya Barat itu kompetitif dengan Timur yang diwakili oleh China, sementara di Timur Tengah sendiri, walaupun Arab dan Yahudi di bawah Abraham Accord itu sudah mulai kompak, mulai kompatibel, ternyata Persia yang diwakili oleh Iran masih melawan, kan gitu ya Mbak ya, poinnya ya. Nah, jadi ini harus hati-hati kita, apalagi di Indonesia ini kita adalah di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu poinnya tuh. Jadi sampai saat ini kita harus memperhatikan day by day apa yang terjadi di dalam konteks geopolitik secara sistemik dan juga regional. Kita harus waspada dengan semua risiko yang terburuk. Baik sekarang juga sudah berimplikasi ke dompetnya rakyat Indonesia tuh, ya, bahwa apa yang terjadi di Hormuz. Karena kenapa? Karena kita net importir. Kebutuhan petroleum kita itu 1,6 juta barel per hari, Mbak, atau rata-rata. Sementara yang bisa kita produksi hanya 700.000 barel. Jadi sisanya kita impor, ya. Dan yang paling dekat memang lewat Timur Tengah.
Nah, itu ya. Yang kedua memang persediaan operasional petroleum kita itu 20-25 hari lah mau diharap. Jadi ini challenge, gitu, challenge untuk masalah ekonomi keuangan Indonesia sendiri, fiskal dan lain-lain, dan nilai mata uang Indonesia tentunya terhadap mata uang asing dan juga dengan produk barang dan jasa itu menjadi concern kita. Belum lagi kita harus menyiapkan struktur keamanan nasional kita siap menghadapi semua kemungkinan yang ada, baik saat ini dan juga jika terjadi kondisi-kondisi yang krisis bahkan perang. Itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan paling tidak. Oke, ini konflik AS Iran ini kan sudah mulai melebar ke Selat Malaka. Kira-kira sampai kapan situasi panas ini akan berlangsung dan adakah yang berani atau lebih berpower untuk meredakan ketegangan ini? Tadi kan Anda katakan bahwa Pakistan juga merupakan middle power yang kurang memberikan pengaruh kuat sebagai mediator Amerika Serikat dan Iran. Enggak, jadi gini Mbak. Mediator siapapun itu, termasuk Pakistan, itu tidak menentukan gitu, tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan hasil, paham ya Mbak ya maksudnya ya. Tetapi hanya sebagai fasilitator, siapapun itu gitu. Nah, kondisi yang kita hadapi sekarang adalah kondisi kuantum, ya artinya uncertain dalam hal intention dan kapabilitas dari Presiden Trump dan juga aktor-aktor yang terlibat, ya, dan akhirnya semua aktor lainnya di dunia. Yang kedua, kita harus mengambil posisi superposition, jadi semua posisi yang kita ambil. Kita harus fleksibel, adaptif, dan cepat mau berubah gitu. Nah, kita harus menjaga maneuvering space kita dalam diplomasi sehingga kita bisa diterima oleh semua aktor. Akhirnya begitu kalau posisi Indonesia, karena Indonesia adalah hedger. Ya, yang ketiga, kita tuh juga harus paham betul bahwa apa yang terjadi itu sifatnya entangled. Apa yang terjadi di Timur Tengah langsung berimplikasi ke dompetnya rakyat Indonesia. Ya. Dan semua itu terhubung gitu dalam kondisi sekarang. Yang terakhir adalah probabilistik. Probabilistik itu jadi kita melihatnya tidak kemungkinan 0 atau 1, tapi semua kemungkinan itu mungkin gitu loh Pak. Nah, jadi Indonesia lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, ya, yaitu memperkuat diri sendiri, ketahanan energi, ketahanan nasional, stabilitas fiskal, ketahanan ekonomi, ketahanan finansial, national security dan militer, dan kekompakan antara rakyat dan pemerintah. Warga negara Indonesia sebagai pemegang saham terbesar di Indonesia dengan pemerintah yang terpilih gitu. Masing-masing harus punya trust, public trust dan juga dan government trust kepada publik. Nah, mengenai siapa yang paling kuat, berapa lama konflik ini akan berlangsung, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena ini kembali kepada Amerika itu maunya seperti apa? Akhirnya kembali ke sana. Nah, Presiden Trump itu mempunyai batas sampai 28 April. Jadi perundang-undang di Amerika itu kalau Presiden melakukan perang itu hanya boleh selama 30 hari pertama. Tapi 22 hari pertama itu harus memberitahu Kongres. Ini dilakukan oleh Presiden Trump. Dan bisa diperpanjang lagi sampai 30 hari kedua. Berarti sampai 28 April. Nah, setelah 28 April, Presiden Trump harus menyerahkan kepada Kongres. Kongres harus mengambil keputusan namanya World Power Resolutions yang dibuat tahun 73 untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam melaksanakan perang. Karena trauma dari Amerika terhadap perang Vietnam saat itu. Nah, di situ Kongres harus memutuskan kalau Kongres tidak setuju dengan high intensity konflik yang berlangsung, berarti Presiden Trump harus tarik pasukan, Mbak, selama 30 hari ke depan gitu. Tapi kalau Kongres itu tidak jelas atau abu-abu posisinya gitu, Presiden Trump bisa melanjutkan tapi dalam bentuk special operation and low intensity conflict gitu. Jadi konflik berkepanjangan tetapi intensitasnya berkurang ya. Dan yang saya lihat sekarang ini yang paling mungkin adalah probabilitas kita menghadapi konflik di Hormuz, di mana Amerika melakukan tindakan-tindakan yang kinetik, akhirnya akan direspon oleh Iran, ya. Sementara Iran memperhitungkan bahwa Amerika tidak akan berani masuk ke tanah Iran, yang luasnya 4 kali lebih luas daripada Irak. Dan juga postur pertahanan militer Amerika itu, saya bilang berkali-kali, disiapkan untuk menghadapi major theater war di China. Jadi Amerika juga tidak akan menghabiskan energinya untuk menghadapi Iran gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu poinnya. Nah, dan kalau nanti pun harus eskalatif dan eskalatif dalam hal geografis melebar ke Selat Malaka itu sangat mungkin. Kenapa? Karena kemungkinannya adalah Amerika akan mengejar aset-aset Iran sampai ke Selat Malaka. Itu kan poinnya, Mbak. Gitu loh. Dan ingat di Indo-Pacific Command itu ada 8 kekuatan nuklir dari 9 kekuatan nuklir di dunia. Satu lagi di Timur Tengah, yang 8 ada semua di Indo-Pasifik. P5 itu semua ada di Indo-Pasifik, punya wilayah. Prancis pun punya 8.000 pasukan di Indo-Pasifik. Ya, karena punya teritorial mereka.
Baik. Jadi ini sesuatu yang concerning, itu Mbak. Baik, selanjutnya Pak Wibawanto, ini di tengah konflik ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari sebuah acara makan malam karena ada seorang warga California yang menerobos pengamanan dengan membawa senjata. Apakah ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan warga Amerika Serikat sendiri terhadap pemimpinnya? Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, memang yang terjadi saat ini, gaya presidensial leadership-nya Presiden Trump itu memang memperluas prerogatif presiden untuk membuat keputusan-keputusan strategis gitu. Karena ada beberapa barrier-barrier strategis dalam sistem perundang-undangan Amerika yang membatasi kekuasaan presiden. Ya. Karena ini negara demokrasi. Tapi 10 tahun terakhir ini terdapat banyak upaya presiden-presiden termasuk Presiden Obama untuk melonggarkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini yang paling ekstrim gitu, yang paling tinggi levelnya. Kita bisa lihat ya, kasat mata. Dan yang kedua, popularitas dari perang ini sendiri juga sudah menurun di bipartisan juga rakyat Amerika. Karena contoh aja Mbak ya, domestic capacity dari gas Amerika itu belum mencukupi gitu. Akhirnya harga minyak pun naik di sana gitu. Jadi kalau tinggal di Amerika tuh sekarang kalau ngirim surat aja dengan United States Postal Service mereka harus bayar ekstra gas. Itu contoh kecil aja. Nah jadi apa yang terjadi di Washington DC terkait gala dinner, ya ada gala dinner kan, gala dinner press ya, di Washington DC itu jelas merupakan lambang kekecewaan dari rakyat Amerika sendiri gitu. Dan Presiden Trump itu memang ditekan oleh domestic politik, ditekan oleh global politics, oleh global audience. Karena Presiden Trump itu beranggapan 1 minggu perang ini selesai, 2 minggu selesai paling lama. Dan sekarang Presiden Trump walaupun beliau itu sangat individualistik, katakan begitu, apapun itu namanya, tetap beliau itu adalah presiden dari sebuah negara yang demokrasi sudah tua gitu loh, Mbak. Siapa ya? Maksudnya ya. Jadi kalau dari situ kita bisa lihat apa? Akhirnya kembali kepada domestic politics Amerika. Seberapa kuat mereka bisa menjadi antibody terhadap sesuatu yang ekstrim terjadi di Amerika sejak 2 tahun Presiden Trump menjadi presiden. Gitu loh. Terutama perubahan-perubahan strategis yang tidak biasa dilakukan oleh Presiden Amerika terkait foreign policy negara itu sendiri. Gitu. Baik, terima kasih. Domestic politik Amerika. Ya. Baik, terima kasih Pak Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mbak.